Saudari dan saudara yang terkasih, berbagai agama mengajarkan dan mempraktekkan puasa. Meskipun istilah yang digunakan sama, makna dan tujuannya bisa berbeda. Agama Katolik mengenal juga tradisi berpuasa. Dilakukan selama 40 hari, mulai dari hari Rabu Abu sampai dengan hari Sabtu Paskah. Pertanyaannya adalah, mengapa 40 hari? Ada banyak sekali makna dan tujuan mendalam yang bisa digali dari 40 hari ini. Itu terkait dengan angka 40, yakni pertama 40 tahun umat Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua, 40 hari, 40 malam, Yesus berpuasa sebelum dia tampil di muka umum. Dia pergi ke padang gurun, ke tempat yang sepi, ke tempat yang sunyi untuk berpuasa. Pertama, pembebasan dari Mesir itu menunjukkan pembebasan dari kuasa dosa, dari penindasan, dari ikatan. Yang kedua, perjalanan menuju ke tanah terjanji itu diwarnai dengan berbagai macam tantangan. Mereka harus mengalahkan tantangan-tantangan itu untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, mereka harus memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan itu dengan usaha yang keras. Harus mengalahkan segala macam kesulitan-kesulitan dan tantangan. Lebih dari itu, saudari dan saudara, perjalanan mereka menuju ke tanah terjanji bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan itu kemudian harus seperti diakhiri dengan sebuah pengintaian dan pengamatan. Dan ketika mereka mengintai tanah terjanji itu, mereka menemukan bahwa penduduk yang ada di situ adalah orang-orang yang tinggi dan besar. Sehingga mereka kemudian menjadi takut. Mereka tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan penduduk setempat itu untuk bisa memasuki tanah yang dijanjikan. Namun demikian, mereka diyakinkan bahwa Allah yang telah membebaskan mereka keluar dari Mesir akan sanggup juga menyelesaikan pekerjaannya itu, membawa masuk umat Israel ke tanah yang dijanjikan. Selanjutnya kita melihat bagaimana Yesus yang masuk ke padang gurun juga, ke tempat yang sunyi dan sepi untuk berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Apa yang terjadi di sana? Ketika Yesus kemudian menjadi lapar, iblis datang menggodanya, mencoba membelokkan misi Yesus dari melaksanakan kehendak Allah menjadi melaksanakan kehendak manusia. Tentu saja Yesus menolak godaan itu, Yesus menolak tawaran itu karena dia ingin berpegang teguh pada misi yang diberikan oleh Allah Bapanya, yaitu datang ke dunia, melaksanakan kehendak Allah dan menyelamatkan umat manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, 40 hari berpuasa ini memiliki makna yang luar biasa mendalam dan penting untuk kehidupan kita. Bangsa Israel yang ingin menuju ke tanah terjanji harus melalui perjalanan yang panjang. Mereka mesti menghadapi segala macam tantangan dan yang terakhir mengalahkan ketakutan terhadap apa yang di hadapan mereka yang akan menghalangi mereka masuk ke tanah terjanji. Demikian pun kita
dalam perjalanan hidup ini menuju cita-cita, apapun cita-cita kita, dan terutama kehidupan yang abadi. Kita menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak tantangan. Seringkali kita merasa takut, kita tidak yakin bahwa kita akan sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan yang telah membebaskan manusia dari kematian, Dia sanggup juga membawa manusia sampai kepada tanah yang dijanjikan, yakni kehidupan yang abadi. Sedangkan dari Yesus yang berpuasa selama 40 hari 40 malam, kita bisa belajar juga hal-hal yang penting, kehidupan rohani yang sangat mendalam dan kuat, yang perlu dibina dan dikembangkan. Yang pertama, untuk sampai kepada tujuan dari misinya, Yesus mesti berpegang teguh pada apa yang dikatakan oleh Allah Bapanya kepadanya. Demikian juga kita, ketika kita berpegang pada tujuan misi utama yang sudah kita yakini, maka kita akan sampai ke sana. Dan yang kedua, untuk bisa sampai ke sana, Tuhan Yesus mesti mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan keinginan-keinginannya sendiri, dan dengan demikian Dia dapat melaksanakan kehendak Allah Bapanya itu. Karya-karya besar di dalam kehidupan umat manusia tidak pernah muncul mendadak, tidak dapat dilaksanakan secara ecek-ecek dan dangkal. Semua karya-karya besar itu dimulai dengan sebuah proses mengolah diri, mengendalikan diri, dan akhirnya menyatukan seluruh rencana itu di dalam kekuatan Allah sendiri. Dan hanya dengan demikian orang akan sampai kepada tujuan itu. Demikian kurang lebih 1-2 hal yang bisa kita renungkan dari makna 40 hari berpuasa. Ada banyak sekali yang masih bisa kita renungkan dan kita gali dari makna berpuasa 40 hari 40 malam seperti Yesus, dan kita orang-orang Katolik diajak untuk mengikuti teladan Yesus selama masa Prapaskah berpuasa 40 hari 40 malam untuk membina diri kita, untuk mengenal diri kita, untuk mengendalikan diri kita, untuk menjauhkan segala sesuatu yang membelokkan kehidupan kita dari arah tujuan yang jelas. Dan akhirnya dengan berpuasa itu kita makin mendekatkan diri pada Tuhan dan makin dikuatkan iman kita sehingga kita bisa menghadapi tantangan, baik tantangan internal di dalam diri kita sendiri maupun tantangan eksternal yang selalu menghadang perjalanan kita. Dengan berpuasa kita bisa berdoa, kita juga bisa makin mendekatkan diri pada Tuhan, dan dengan demikian kita akan berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan. Tuhan memberkati.